Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Nah, di Go Healthy kali ini kami kedatangan narasumber. Ini adalah kedatangannya yang kedua ke Go Healthy. Ada Mbak Rika. Mbak Rika, apa kabar? Baik. Wah, beda banget nih. Dari yang pertama sama yang kedua beda nih. Wah. Pasti ada yang dilakukan usahanya untuk menjadi lebih sehat ya. Dan bersama saya juga ada dua perempuan hebat Indonesia, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Mega. Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik. Sehat Kabar selalu. Sehat ya? Sehat. Sebelum mulai nih kan tadi kita sudah lihat video. Mbak Rika mau memilih cerita di layar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan dari tayangan tadi? Yang sehat atau yang sakit? Yang menderita atau yang happy? Yang sehat. Yang sehat. Iya. Tapi ya gitu dia, kalau misalnya kita mau hidup sehat nanti di usia tua, ya harus persiapan dari sekarang, usaha dari sekarang, ya. Mbak Rika, mumpung lagi ada di TV nasional, boleh disapa keluarganya, sahabatnya, klien-kliennya, bilang gitu, aku lagi ada di Go Healthy. Ya, silakan Mbak Rika. Hai teman-teman komite di SDN Pondok Kopi 02. Ada Mama Yasmin, Marayatu, Fahri, Kanaya, Amira, semuanya, dan anak-anakku. Ada 5 anak saya nih. Aldi, Raya, Moja, Aufar, Hilda, dan Papa juga lagi kerja di rumah. Seru. Dan saya kira nama-nama yang tadi disebutkan adalah alasan Mbak Rika untuk hidup sehat, betul? Ya, betul. Ya, karena saya lagi emang sehat bareng banget sama teman-teman komite itu. Mbak Rika ini memang, saya bilang tadi kan kedatangannya yang kedua, karena dulu memang pernah punya masalah dengan kesehatan. Ya, masalahnya seperti apa? Ini dia. Neneng Mudrika, wanita yang akrab dipanggil Rika ini, pernah hadir di Go Healthy, menceritakan tentang masalah kesehatannya terkait kolesterol tinggi. Semenjak jadi MUA itu kan jam tidur udah mulai nggak beraturan ya. Makan juga. 1 bulan terakhir ini keluhannya apa? Pusing, biasa selalu pusing sekitar sini, terus tangan suka kebas. Kolesterol saya tinggi, mencapai 230, malah 245. Hipertensi juga 160, asam urat sampai 7. Kini Rika sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Rika juga rutin menggunakan teknologi laser. Semuanya itu kembali normal. Setelah saya tensi, kemarin itu 120/80, kolesterol saya 142, asam urat saya 3, sakit kepalanya juga berkurang. Otomatis pola tidur saya jadi bagus, karena tidur saya jadi pulas. Mbak Rika ini adalah seorang makeup artis yang mungkin karena jam kerjanya nggak ada waktu pastinya, sehingga mengakibatkan pola hidup sehatnya nggak dijalankan. Wih, kolesterolnya tinggi. Tapi kan seperti saya bilang tadi, datang ke sini dengan masalah-masalah soal kolesterolnya udah tertangani ya. Saya kasih bocoran, Mbak Rika sudah pakai teknologi laser. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Tapi sekarang Mbak Rika boleh dijawab dengan benar atau salah, termasuk dengan alasannya. Minum obat kolesterol hanya pada saat kita mengkonsumsi makanan berlemak. Benar atau salah? Salah. Salah ya? Harusnya gimana sih yang benar? Ketika kita punya masalah dengan kesehatan, minum obat itu rutin. Apakah tepat jawabannya? Jawaban dari Bu Rika ini sudah tepat pemirsa, bahwa minum obat kolesterol hanya saat konsumsi
makanan berlemak adalah pernyataan yang salah, pemirsa. Ya, jadi pertama saya mau jelaskan nih bahwa kolesterol dalam kadar yang normal dalam tubuh itu banyak fungsinya sebenarnya, pemirsa. Karena dapat membentuk dinding sel kita kuat. Kolesterol juga dapat membentuk yang namanya hormon-hormon, enzim-enzim dalam tubuh kita ini. Jadi kolesterol itu 70%-nya itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, yaitu di organ hati. Ya, nah setelah itu yang dari luar itu 30%-nya adalah dari konsumsi makanan yang kita makan itu, yang berlemak itu, Bu Rika. Di saat kita minum obat kolesterol, yang dikerjakan oleh obat kolesterol itu adalah menekan dari produksi kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi kita harus tetap membatasi kolesterol yang kita makan. Studi farmakologis menyatakan bahwa ketika kita minum obat kolesterol itu harus rutin secara 3 bulan baru mendapatkan efeknya untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi nggak bisa yang namanya kita makan obat kolesterol sewaktu-waktu aja, apalagi pas makan yang berlemak saja, pemirsa. Jadi pernyataan bahwa minum obat kolesterol hanya pada saat makan konsumsi makanan yang berlemak itu adalah pernyataan yang salah. Sekali lagi kita belajar hari ini kalau minum obat kolesterol hanya pada saat konsumsi makanan berlemak saja adalah sebuah pernyataan yang salah. Harus rutin. Mbak Rika ini pernah punya masalah dengan kolesterol 230. Gimana kondisi badan dengan kolesterol setinggi itu? Jadi udah berasa sakitnya, jadi pusingnya tuh minum obat. Pusing atau sakit kepala, Mbak? Sakit Sakit, ya, benar oke. sakit. Jadi saya pikir saya minum obat, oh ini sakit kepala biasa. Minum obat tuh nggak mempan. Minum obat sakit kepala? Iya. Oke. Jadi nggak mempan, bawalah ke dokter. Disarankan. Iya. Ibu sudah cek ini belum? Nah, ini periksa apa aja tuh kata dokter? Semua kolesterol aja yang tinggi, tapi Tekanan darah darah? sempat tinggi. Gitu. Berapa tekanan Tensi. darah? Tensinya. Oh, jadi yang tinggi itu kolesterol 160-an. dan tensi juga tekanan darah tinggi. 160. Iya. Itu dua hal yang bisa memicu komplikasi yang jauh lebih serius. Tapi untungnya kalau Mbak Rika ini termasuk badannya ngasih tanda. Iya, ngasih kerasa sinyal ya. sakit, kerasa pegel gitu kan? Iya, karena mungkin kerjanya berdiri. Iya, Jadi makeup artis ya. berasa. Oke. Tapi sekarang sih udah bisa duduk sih. Oke, nah kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya, Mbak? Betul banget. Perubahannya apa yang dirasakan? Saya beli, terus saya coba pakai. Pertama saya belum berasa. Ya pasti ya, karena kan baru-baru awal ya. Setelah 2 minggu yang terasa banget. Sebenarnya seminggu sudah terasa, cuma saya pikir, oke, karena makan aku dijaga. Karena saya berpikir begitu. Oke, karena ketika sudah 2 minggu makanan saya seperti biasa, gitu kan, tidak terlalu yang dijaga ketat banget. Iya loh ya, enak loh gitu. Tapi itu kan perasaan Mbak Rika. Tapi kalau hasil pengukurannya yang semula 245, yang penting kemudian angka nih, angka. Kan 245, lalu 235. Nah, sekarang berapa? Kolesterolnya? Sekarang ke 170. Yeay, 170 aman. Kemudian tekanan darah Tensi. pernah di 160, itu angka nggak main-main, tinggi sekali. Sekarang berapa? Di 120. Wow. Angka cantik. Lanjut, asam uratnya, Bu. kemudian asam urat. Dulu pernah 7 katanya ya. Iya. Dan 7 itu angka yang tinggi untuk seorang perempuan. Nah, Harusnya kan sekarang 6 kan berapa? ya? 3. Wow. Wah, sering deh. Iya, saya juga senang Terakhir, banget. kadar gula darah. Sebelumnya pernah berapa? Pernah tinggi nggak sih gula? Enggak, kalau Enggak gula ya? selalu aman. Terkendali. Selalu terkendali dan hari ini pun Aman. terkendali. 105 aman. Jadi artinya lebih senang hidup yang kemarin atau yang sekarang? Sekarang dong pastinya. Jadi merasakan manfaat dari teknologi laser? Banget. Banget ya? Banget. Saya Oke, sangat berasa. Bu Rita, Ya. Mbak Mega, yuk kita kasih tahu ke pemirsa kenapa Mbak Rika ini bisa merasa lebih sehat setelah menggunakan teknologi laser. Banyak hal yang telah terjadi perbaikan setelah menggunakan teknologi laser gitu ya, setelah Mbak Rika rutin menggunakan teknologi laser. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah perubahan pada kadar kolesterol. Nah, ini terjadi karena ketika kita mengkonsumsi makanan, pemirsa, itu salah satu produk akhir dari makanan kita adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu akan berada di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau kemudian tidak dialirkan oleh darah, tidak digunakan, maka dia akan membentuk trombus atau sumbatan. Waduh. Nah, pada saat itu terjadi, maka akan timbullah berbagai keluhan kesehatan seperti yang dirasakan oleh Mbak Rika. Tetapi kehadiran teknologi laser itu akan membawa kelebihan kolesterol dan gula yang ada di darah kita dengan teknologi laser akan dibawa ke mitokondria. Di situ diubah menjadi ATP. Nah, dampaknya apa? Kadar kolesterol di dalam darah akan turun dan seseorang menjadi mempunyai tenaga lebih baik dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif.
produktif. Artinya apa? Kualitas hidupnya jadi lebih bagus. Nah, jadi pemirsa yang memiliki resiko kolesterol tinggi itu menggunakan teknologi laser akan mendapatkan manfaat seperti ini. Iya, daripada kolesterol, gula, jalan-jalan, seluruh tubuh ngerusak, yang mending dibakar jadi energi. Betul. Gitu logikanya kan, gulanya turun, kolesterolnya turun, energi bertambah. Asik. Ya, jadi pemirsa di rumah nih ya, Ibu Rika ini tadinya itu kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi dalam darah itu juga dapat memicu yang namanya gula darahnya ikut naik, asam uratnya ikut naik. Nah, kalau pada Bu Rika ini tensinya yang ikut naik pemirsa. Nah, Bu Rika ini telah menggunakan teknologi laser pemirsa, di mana teknologi laser itu digunakan di pergelangan tangan kiri dan akan menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kiri, arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, ketika laser merah menyinari pembuluh darah, maka akan membuat dinding pembuluh darah itu lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide pemirsa. Ketika nitrit oxide tadi sudah diproduksi, maka nitrit oxide tersebut akan melancarkan aliran darah, merelaksasikan pembuluh darah. Gumpalan-gumpalan darahnya akan terurai, aliran darahnya lancar, sehingga harapannya adalah tekanan darahnya lancar pemirsa. Jadi bagi pemirsa yang mengalami keluhan serupa dengan Bu Rika ini, maka kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang pemirsa. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, dipakainya kan gampang. Sehari 2 kali, betul? Durasi boleh pilih Anda 15 sampai dengan 60 menit pemirsa ya. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, juga asam urat. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi yang mungkin saja terjadi. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan dari komplikasi, pemirsa ya. Nah, take action, jangan tunda lagi. Dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Produk AccuLaser dari Gogomo itu adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomo. Ya, ingat ya, hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Pemirsa, apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, ingat kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Yeay! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Mbak Rika yang datang pertama kali ke Go Healthy dengan keluhan kolesterol yang tinggi dan juga tensi yang tinggi. Ternyata asam uratnya juga tinggi. Angka-angka yang tinggi tadi bukan tanpa alasan, tapi pasti ada penyebab dari Mbak Rika ya. Tentu saja tidak menjalankan pola hidup sehat. Yakin saya mah itu ya. Coba Mbak Rika ya, diingat-ingat. Kolesterol tinggi, tensi tinggi, kira-kira ya ini gaya hidup seperti apa yang dulu yang Mbak Rika jalani sampai setinggi itu angkanya? Kan namanya saya Kang Rias ya. Tukang rias ya. Makanannya tuh kan banyak gitu. Besok pasti ketemu lagi dengan makanan yang ya berminyak segala semua. Makanan hajatan ya, makanan pesta. Terus kadang selain itu tetap aja ya pesan-pesan online, makanan online. Berarti nggak pilih-pilih makanan? Enggak. Apa aja, yang penting enak. Yang penting enak. Oke. Yang lagi in apa nih? Dari makanan. Kalau dari tidurnya? Oh, tidur bener-bener. Saya tidur tuh kadang pasti di atas jam 12. Bangunnya? Oke. Tetap jam 4. Dulu olahraga enggak? Enggak. Karena suka ngerasa udah ngepel, udah nyapu, sudah olahraga, sudah bergerak gitu. Udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu, udah nyetrika dianggap sebagai substitusi dari olahraga. Padahal beda ya, Bu Rita ya. Beda banget, itu namanya aktivitas fisik bukan olahraga. Yang terakhir nih, salah satu pilar hidup sehat, manajemen stres. Stresnya tinggi nggak? Kayaknya sih, anak banyak ya dengan Anak karakter banyak. yang berbeda-beda. Gitu kan, maunya juga beda-beda. Terus
belum bekerja juga. Jadi artinya apa dari ceritanya Mbak Rika? Ngaku tidak menjalankan pola hidup sehat dulu. Iya. Dan salah satunya tadi adalah makanan berlemak kan Iya, tadi. makanan berlemak. Ngomong-ngomong soal lemak, pemirsa tahukah Anda? Ini penting buat disimak ya. Tidak semua lemak itu jahat. Tubuh kita butuh lemak kan, Bu? Oh, butuh banget. Nah, penting nih. Ya, karena lemak itu juga adalah salah satu zat gizi. Pemirsa, selama ini kita taunya adalah kalau sudah bicara lemak banyak yang ketakutan gitu. Nanti makan lemak itu bisa bikin badannya gemuk atau kemudian bisa terjadi penyakit jantung dan kolesterol gitu. Dan bahkan ada yang mengatakan lemak itu adalah makanan jorok gitu. Nah, ini perlu saya klarifikasi gitu ya, bahwa lemak adalah bagian dari zat gizi makro yang harus diasup oleh tubuh manusia karena mempunyai peran penting. Peran pentingnya apa? Yang pertama, meningkatkan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Kalau lemaknya kurang, vitamin itu nggak bisa diserap dengan sempurna. Dan kemudian untuk memberansel. Tapi memang lemak itu ada jenisnya. Nah, kita akan bicarakan bahwa dari sekian lemak itu ada yang jenisnya baik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lemak itu bisa kita bedakan berdasarkan kejenuhan yang di sebelah kiri itu ya. Lemak itu dibagi menjadi lemak tidak jenuh, lemak jenuh, dan lemak trans. Hari ini pola makan kita justru banyak yang lemak jenuh dan lemak trans yang berbahaya untuk kesehatan. Tapi kita sedikit mengkonsumsi lemak tidak jenuh. Padahal lemak tidak jenuh ini dikenal sebagai sebutan lemak baik. Itu sumber makanannya pemirsa. Ada ikan. Ya, ada tempe, ada alpukat, ada minyak kelapa sawit, ada kacang kedelai, ada minyak olive. Lemak yang baik ini punya peran besar untuk pertama adalah menurunkan kadar LDL kolesterol dan menjaga kadar HDL tidak turun dan kemudian mencegah terjadinya penumpukan kolesterol di dalam darah. Jadi pemirsa, bahwa asupan lemak itu perlu tetapi dipilih yang jenisnya baik. Tetapi ketika kita sudah mengasup lemak yang baik, lemak itu perlu diserap oleh tubuh, diedarkan oleh darah, dan itu harus dikombinasikan penggunaannya dengan teknologi laser. Teknologi laser digunakan secara rutin itu akan membuat lemak baik yang sudah kita asup itu bisa sampai ke darah dan di darah akan dimanfaatkan untuk kesehatan darah dan kesehatan pembuluh darah. Jadi pemirsa, asup lemak tidak jenuh dengan baik, dengan lebih banyak, dan gunakan teknologi laser. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh ya Mbak ya? Boleh. Ya Mbak Mega ya, cuman kadang kitanya yang suka nggak tahu batasan. Yes, benar. Berlebihan. Terlalu benar. Jangan nyalahin makanan. Benar. Nyalahinnya siapa? Diri sendiri. Ya. Makan udah dijaga bener ya? Dah, alhamdulillah. Oke, ya. Sekarang ada. Tidurnya gimana? Tidur sih dah. Setelah pakai Nyenyak laser mah banget. kerasa ya? Iya, sekarang aja kalau 8:30 aja nih saya udah. Kadang jam 8 kalau kan tetap harus nungguin suami makan dulu ya. Kita temenin, karena saya nggak temenin. Saya sudah siapin, aku nggak bisa nemeninnya. Aku ngantuk banget sekarang. Asik. Gitu. Itu yang terasa sampai yang, sekarang ngantuk loh bunda loh, gitu kan. Malamnya juga tidak terbangun. Enggak, karena tidurnya pules. Pules, bangun-bangun jam 4 aja selalu pokoknya jam ya? 4, saya selalu. Nice, oke. Gitu, alhamdulillah. Nah, kenapa tidurnya Mbak Rika bisa begitu berkualitas, secara durasi juga menjadi panjang setelah menggunakan teknologi laser? Ini penjelasannya nih. Ya, dan tidak hanya durasi tadi kan, tapi waktu tidurnya pun menjadi lebih cepat gitu. Jadi pemirsa, sebenarnya kita bisa tidur karena dipengaruhi oleh salah satu hormon di tubuh kita yaitu melatonin. Jadi ketika melatonin itu diproduksi, maka kita akan merasa mengantuk. Nah, melatonin itu normalnya diproduksi setiap jam 8 malam itu mulai diproduksi, makin malam makin tinggi. Nah, orang-orang yang produksi melatoninnya tidak bagus bisa jadi sampai jam 11 pun belum maksimal sehingga kemudian tidak merasakan mengantuk. Ketika teknologi laser itu digunakan di pagi hari atau siang hari, maka tubuh kita itu akan meningkat produksi hormon serotoninnya. Ini hormon bahagia loh pemirsa, hormon yang membuat kita menjadi lebih senang, lebih happy, dan lebih produktif karena dia juga hormon yang menghasilkan kita bertenaga lebih banyak begitu. Ketika kita menggunakan teknologi laser di malam hari, maka dia akan menstimulasi tubuh kita untuk meningkatkan produksi melatonin tersebut. Nah, ketika melatonin ini diproduksi dalam jumlah yang cukup, maka kita akan merasakan ngantuk lebih awal dan kemudian mendapatkan tidur yang deep.
tidur yang dalam, karena tidur yang dalam itu dibutuhkan untuk recovery berbagai organ tubuh kita, recovery memori, recovery otot juga, dan recovery saraf kita, sehingga ketika pagi hari kita akan bangun dengan perasaan yang lebih baik ya, dengan situasi yang lebih segar gitu ya. Nah, jadi pemirsa, tunggu apa lagi ya untuk mendapatkan aktivitas yang produktif, mendapatkan tidur yang nyenyak? Kita gunakan teknologi laser bersama dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat. Ya, jadi pemirsa, apabila kolesterol kita tinggi dalam darah, maka akan membuat sel-sel darah merah itu akan cenderung saling menempel satu sama lain. Ada bagian kolesterol yang namanya LDL. LDL itu jika ada pembuluh darahnya rusak, maka LDL itu akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah sehingga membentuk yang namanya plak pembuluh darah atau plak aterosklerosis, pemirsa. Lama-kelamaan plak lemak tersebut akan menebal dan menjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Darah kental tadi akan membentuk yang namanya gumpalan darah, disebut juga trombus, pemirsa. Yang jika dia lewat melalui pembuluh darah yang besar, maka akan dapat lewat kemungkinan. Tapi ketika trombus lewat melalui pembuluh darah kecil seperti di jantung, ginjal, otak, maka akan beresiko yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Jika penyumbatan pembuluh darah terjadi di jantung, maka akan terjadi gagal jantung. Jika penyumbatan pembuluh darah terjadi di ginjal, gagal ginjal. Jika penyumbatan pembuluh darah terjadi di otak, maka dapat terjadi yang namanya serangan stroke, pemirsa. Ketika teknologi laser menyinari pembuluh darah kita, maka trombus akan terurai, pemirsa. Sel-sel darah merahnya lancar kembali. Zat nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh sel darah merah ini dapat mengalir dan terhantarkan ke seluruh sel di tubuh kita, pemirsa. Sehingga mencegah yang namanya penyumbatan pembuluh darah tadi. Untuk mencegah yang namanya serangan stroke, jantung, gagal ginjal, dan kita nih yang ingin menjaga kualitas darah dalam sehat yang optimal, maka kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang, pemirsa. Dan tadi Mbak Rika juga sudah gunakan intranasal, dan satu hal yang tadi kita sama-sama dengarkan bahwa Mbak Rika nggak pernah lagi merasakan keluhan sakit kepala, bener nggak? Ya, jadi di hidung kita itu banyak sekali pembuluh darah yang ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Nah, dia tetap bertugas membawa darah ke otak ya, dan itu tersambung ke pembuluh darah yang ada di otak. Kalau tidak ada yang menstimulasi kerja pembuluh darah yang kecil yang menyambung ke otak tadi, maka kita bisa pastikan bahwa aliran darah kita tidak akan maksimal sampai ke otak dan ke organ-organ yang ada di wajah kita seperti mata dan telinga. Nah, ketika kita rutin menggunakan intranasal, teknologi laser itu akan menyinari semua pembuluh darah yang ada di rongga hidung, akan menstimulasi pembuluh darah yang lebih besar ke arah otak tersebut. Aliran darah menjadi lancar, dan ketika rutin ini digunakan maka akan mencegah terjadinya vertigo, mengatasi sakit kepala, bahkan meningkatkan fungsi kognitif, mencegah serangan stroke berulang, dan juga mencegah demensia. Dan kemudian juga untuk para perempuan nih, terutama Mbak Rika juga pasti akan senang kalau kemudian banyak aliran darah di wajah, lalu wajahnya terlihat lebih cerah begitu ya. Nah, itu akan bisa kita dapatkan dengan rutin menggunakan yang intranasal. Dan kemudian juga ketika pembuluh darah di mata menjadi lebih sehat, penglihatan juga lebih bagus, pendengaran juga lebih bagus. Jadikanlah penggunaan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita untuk mendapatkan darah yang lebih berkualitas, pembuluh darah yang lebih berkualitas, karena dengan demikian kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah riwayat dari Mbak Rika yang datang ke Go Healthy dengan masalah-masalah seperti ini. Ada yang pertama adalah kolesterolnya tinggi, 230 bahkan pernah 245. Hati-hati ya. Sering keluhkan sakit kepala dan pegal di area leher, ini khas banget kolesterol yang tinggi. Tensinya juga sempat tinggi ya, 156 ya, betul ya. Kedua tangan kerap terasa kebas. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya banyak yang dirasakan oleh Mbak Rika. Yang pertama adalah kolesterolnya dulu dong, turun 140-an sekarang. Keluhan sakit kepala, pegal-pegal, tidak nyaman di area pundak, bahu, dan leher udah tidak ada lagi. Tekanan darah aman sekarang, asam urat juga aman terkendali, tubuh terasa lebih bertenaga, dan kualitas tidur meningkat, stamina menjadi jauh lebih bugar. Oke. Mbak Rika, tolong diajak pemirsa Metro TV supaya jaga kesehatan, supaya pakai teknologi laser. Para wanita, selain wanita semuanya ya. Khususnya saya, karena saya menggunakannya, saya awalnya memang tidak percaya, tapi setelah saya gunakan, ini benar, real, semuanya benar-benar berkurang, sehat, bugar. Dan kita ini kan para perempuan ini aktivitasnya luar biasa. Apalagi ibu-ibu dengan banyak anak seperti saya, tanpa ART pula, itu pasti butuh stamina yang kuat.
butuh kesehatan yang bagus. Jangan jadi kayak saya dulu. Ketika sakit baru mau berobat, Nah. ketika berasa keluhannya baru mau check up, Iya. baru mau periksa. Yuk kita sehat bareng-bareng. Oke. Pemirsa, take action sekarang juga. Ayo, pengen sehat nggak? Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya nih sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakannya rutin, nggak susah kok. Ya, sehari 2 kali aja. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Dan cara mendapatkannya pun mudah. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat pemirsa, jangan coba-coba pilih yang abal-abal. Pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.